Bab 176, Hiburan Global. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhall.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Baying tertawa, lihat apa yang kau katakan. Merupakan kehormatan bagiku untuk dapat bertemu dengan kakak kelas penulismu kali ini. Kau juga menandatanganiku dan membiarkanku menyimpannya sebagai kenangan. Zhang Yu tersenyum, menandatangani pesan dan nama. Kemudian Han Jie tertawa dan menertawakan sisa cerita, mengobrol dengan Zhang Yu lagi, dan mobil pun melaju. Mobil itu dengan cepat tiba di sebuah gedung perkantoran yang tampak sangat besar. Baying mengendarai mobil ke tempat parkir bawah tanah. Beberapa orang keluar dari mobil dan mencapai lift. Mobil itu langsung menuju ke lantai 30. Setelah pintu lift terbuka, lift itu sangat besar. 4 kata besar, hiburan global, kata-kata kecil berikutnya, Tiongkok Raya. Setelah beberapa orang keluar dari lift, mereka berjalan tidak jauh dan memasuki sebuah gerbang. Resepsionis wanita di meja resepsionis melihat Baying dan dengan cepat berdiri dan berkata dengan hormat, Jenderal Bai-Bai. Baying mengangguk dan berjalan di depan. Beberapa Zhang Yu mengikuti. Xia Ziki dan Han Jie sudah beberapa kali ke sini, dan aku tidak merasakan sesuatu yang aneh. Zhang Yu baru pertama kali ke sini, dan aku merasa sangat penasaran. Area kantor hiburan global itu luas, dekorasinya juga sangat mewah, sedikit bergaya perusahaan profesional, dekorasi di sekelilingnya sedikit artistik. Beberapa orang datang ke aula resepsi, yang merupakan ruang terbuka yang luas, dengan beberapa meja dan kursi, dan dinding hitam berdiri di sampingnya, dengan banyak barang tergantung di atasnya, sepotong demi sepotong. Setelah beberapa orang dari Baying datang, beberapa orang di area resepsi hendak keluar. Salah satu pria itu berkata dengan hormat, Jenderal Bai. Baying berkata, sudah selesai. Pria itu berkata, hampir baik-baik saja. Ayo pergi ke stan keempat untuk melakukan pekerjaan pendahuluan. Baying mengangguk, dan tiba-tiba berkata, ya. Panggil Sang Ming sebentar. Oke, Zhang Yu berjalan di depan dinding hitam di antara beberapa orang, dan berencana untuk melihat apa yang tergantung di sana, sepotong demi sepotong. Mata Zhang Yu menyapu benda-benda itu satu persatu, dan menemukan bahwa dinding ini adalah dinding rekaman. Ada banyak rekaman yang tergantung di sana, dan nama-nama bintang, nama album, tanggal rilis, del. Ada banyak album di atasnya, dan tentu saja ada banyak bintang, tetapi sebagian besar Zhang Yu tidak tahu. Karena dia jarang mendengarkan hal-hal semacam ini, dia jarang menonton TV, dan bintang-bintang tidak begitu tahu banyak. Bagaimana dengan saudara Zhang Yu? Apakah ada idola Anda di sana? Baying bertanya kepada Zhang Yu ketika dia melihat Zhang Yu menonton rekaman di dinding rekaman. Zhang Yu membuat ekspresi tak berdaya, dan berkata, saya tidak punya idola saya di dalam. Aku tidak kenal satu pun dari mereka. Ah, beberapa Baying tercengang ketika mendengar ini. Baying berkata, benar. Kau bahkan tidak mengenal satu pun di sini. Tidak mungkin. Baying pergi ke dinding rekaman, melihatnya, mengangkat satu tangan dan menunjuk ke salah satu pria, dan berkata, Wu Jiangxi, tidakkah kau mengerti? Zhang Yu menggelengkan kepalanya. Baying menunjuk ke wanita lain dan berkata, Feng Lu. Kau bahkan tidak mengenalnya. Zhang Yu menggelengkan kepalanya lagi. Baying menunjuk ke salah satu wanita tercantik dan berkata, kau selalu mengenal Song Jialan. Zhang Yu menggelengkan kepalanya lagi. Baying membuat ekspresi terdiam, oke, kau bahkan tidak mengenal Song Jialan. Ini adalah penyanyi paling populer di Tiongkok setiap hari. Dan ini adalah sapi perah bagi perusahaannya. Sungguh dan salah, Song Jialan bahkan tidak tahu, apakah anakmu manusia. Setelah Baying bertanya kepada beberapa bintang, tanpa kecuali, Zhang Yu tidak tahu semuanya. Baying akhirnya terdiam dan berkata, Hai, saudara Zhang Yu, apakah kalian manusia bumi? Zhang Yu mendengar senyuman dan berkata, sejujurnya, aku memang bukan manusia. Hehehehe. Xia Ziki dan Han Jie sama-sama tersenyum pada saat yang sama. Baying berkata, aku penasaran. Apakah kamu tahu bintang? Zhang Yu sibuk berkata, ya. Baying berkata, siapa? Zhang Yu berkata, dewa penyanyi Jade Lady, Guo Sueyan. Untuk mengenal ibu Zhang Yu, Yu Meixiu, dia sangat menyukai lagu Guo Sueyan. Jika ada yang oke, dengarkan saja.
Ada biografi di kamar Guo yang didedikasikan untuk Guo Sueyan, yang agak lama. Jadi Zhang Yu juga tahu bahwa ada bintang seperti itu. Bai Ying mendengar ini dan hampir jatuh, tolong. Berapa umur Guo Sueyan? Apakah kamu bintang yang bisa kamu kejar di usiamu? Dia cukup untuk menjadi nenekmu. Bai Ying menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, Zhang Yu, kamu terlalu muda, kamu mungkin terlalu terpesona dengan studimu, dan jangan menyentuh bintang-bintang. Sejujurnya, kamu sudah ketinggalan zaman di usia muda. Xia Ziki datang, haha. Sambil tersenyum, adikku akan masuk ke sekolah terbaik di masa depan. Bagaimana aku bisa punya waktu untuk mengejar bintang? Dia baru berusia 16 atau 17 tahun, oke. Bai Ying menatap Zhang Yu dengan ekspresi tak berdaya, dan berkata, aku tidak terlalu pendek pada usia 16 atau 17 tahun. Ayo duduk, produser akan datang sebentar lagi, dan kita akan mempelajari produksi band pengiring. Seorang pekerja kantor datang dan berkata, Presiden Bai, apa yang ingin Anda minum? Bai Ying berkata, saya akan minum teh lemon. Ziki, bagaimana denganmu? Kopi enak, kopi kami enak. Xia Ziki berkata, Han Jie dan aku juga minum teh wangi. Aku tidak suka kopi. Bagaimana dengan Zhang Yu? Air. Bai Ying berkata, kemarilah, sepoci teh lemon. Sebotol air. All kantor mengangguk, berbalik dan pergi. Bai Ying berkata, Ziki, tunjukkan padaku skor lagu utamamu. Xia Ziki mengambil lembaran musik dari tas dan menyerahkannya kepada Bai Ying. Setelah Bai Ying mengambilnya, dia mendongak dan bersenandung sambil menontonnya. Bai Ying, yang lahir di perguruan tinggi profesional dan merupakan pemimpin regional sebuah perusahaan rekaman, tidak memiliki masalah dalam menyanyikan musik. Di sela-sela waktu Bai Ying menyanyikan musik, All kantor datang, meletakkan teko dan cangkir, menuangkan air panas, meletakkan sebotol air, dan berbalik. Zhang Yu baik-baik saja, jadi dia mengambil brosur hiburan global di atas meja dan membaliknya. Han Jie menahan senyum dan bangga dengan sungai dan danau. Dia penuh minat dan tidak tertarik pada segala sesuatu di sekitarnya. Setelah beberapa saat, Bai Ying meletakkan skor dan berkata, itu memang lagu guru Dong Wen-san. Itu ditulis dengan baik. Meskipun itu bukan karya tingkat atas, itu sudah bagus di antara entry. Hehe, Ziki, berapa harganya? Xia Ziki menunjukkan ekspresi tak berdaya, berkata, lebih dari 40.000. Bai Ying tampak terkejut, dan berkata, iya, itu tidak murah. Apakah dia meminta uang? Xia Ziki berkata, saya masih menggunakan orang lain untuk bertanya. Ketika saya membeli lagu, ada pengering rambut di sebelahnya. Saya tidak tahu apakah itu yang dimaksud Tuan Dong, bagaimanapun, kita tidak boleh bingung. Naik 10.000, naik 10.000. Saya tidak bisa bermain dengan karya orang lain. Bai Ying berpikir sejenak, tetapi berkata tanpa daya, sebenarnya, tidak ada yang bisa dilakukan. Tahun ini komposer besar di industri musik Beijing, karyanya sedang naik daun. Saya tidak tahu apakah. Mereka menelepon terlebih dahulu untuk mengatakan ya. Kali ini para penyanyi juga mengeluh. Petik 2. Terdengar suara langkah kaki. Bai Ying dan Xia Ziki berbalik dengan tenang dan melihat seorang resepsionis wanita, yang membawa seorang pria dan seorang wanita ke aula resepsi. Resepsionis wanita itu melihat Bai Ying dan berkata, General Manager Bai. Ada 2 pelanggan, saya ingin membuat band pengiring. Bai Ying mengangguk kepada para pria dan wanita dan tersenyum, selamat datang. Selamat datang, mari kita cari tempat duduk. Para pria dan wanita itu mengangguk bersama Bai Ying pada saat yang sama, dan melirik beberapa orang yang hadir. Mata pria itu melotot seolah-olah dia melihat hantu, wajah wanita itu berkedip dan berkata, Zhang Yu. Zhang Yu mendengar suara itu, mendongak, sedikit keliru. Tidak, betapa pintarnya, kau, mengapa kau di sini? Huyan hampir kehabisan napas saat ini. Bisakah kau melakukannya? Bagaimana mungkin aku bertemu dengan bajingan wabah ini lagi? Kau tahu, pagi ini, Hurong pergi ke hotel dan tahu bahwa Zhang Yu telah pergi. Aku hampir tidak hula, bajingan tak tahu malu ini akhirnya menghilang dari dunianya sendiri. Apakah ada yang lebih baik untuk Hu? Tang Yuxin tampak sedikit lemah dan Zhang Yu pergi. Bahkan tidak menyapa, bahkan iceki ponsel tidak meninggalkan sepatah kata pun. Kau bocah, kau terlalu kejam. Zhang Yu telah pergi, bahkan jika keduanya memiliki perasaan mereka sendiri, mereka hanya bisa sementara waktu.
Tang Yuxin dan Huyan berencana untuk menjalankan beberapa studio rekaman di Beijing di pagi hari, dan masing-masing akan merekam kaset pengiring untuk berpartisipasi dalam kompetisi nasional. Hiburan global, sebagai tiga teratas dalam industri hiburan nasional, pemimpin industri hiburan utara, secara alami adalah tempat yang disukai untuk Tang Yuxin. Yang membuatnya semakin terkejut adalah dia bisa bertemu Zhang Yu di sini. Semua ini membuat Tang Yuxin berdebar kencang. Apakah ini benar-benar takdir Tuhan? Mengapa kamu bisa bertemu dengannya dimanapun kamu pergi? Buat acara TV, Zhang Yu berkata, Kakak Yuxin, mengapa kamu di sini? Aku datang ke sini untuk membuat band pengiring. Bagaimana denganmu? Apa yang kamu lakukan di sini? Ini teman-temanmu, ya? Kamu adalah guru Xia Ziki. Tang Yuxin melihat Xia Ziki dan langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Xia Ziki berdiri dan tertawa, aku Xia Ziki. Apakah kamu teman Zhang Yu? Tang Yuxin menunjukkan sedikit ekspresi gembira dan mengulurkan tangannya, berkata, nama saya Tang Yuxin. Ini adalah Konservatorium Musik Pusat, Departemen Musik Vokal, mahasiswa pasca sarjana dan Zhang Yu adalah teman. Guru Xia tidak menyangka akan bertemu dengan Anda di sini. Anda adalah penyanyi kelas *** yang hebat. Anda tahu, Xia Ziki telah berpartisipasi dalam kompetisi profesional di tingkat nasional selama bertahun-tahun, meskipun dia terkenal secara nasional. Namun di industri ini, masih ada beberapa ketenaran. Umumnya, penyanyi profesional kelas 1 mengenal banyak orang. Xia Ziki tersenyum dan berjabat tangan dengan pihak lain, dan berkata, jangan angkat aku. Beraninya aku memanggil seorang penyanyi. Anda memberi saya dewa yang hebat. Jika Anda berkata begitu, saya tidak berani keluar di masa depan. Petik 2. Hahaha. Para wanita itu tersenyum pada saat yang sama. Tang Yuxin berkata, Nona Xia. Xia Ziki berkata, jangan panggil saya Guru Xia. Itu terlalu asing. Seperti Zhang Yu, panggil saya Xia Xia. Tang Yuxin tersenyum manis, dan berkata, Kakak Xia, apakah kamu datang untuk membuat grup musik pengiring hari ini? Apakah kamu sudah mempelajarinya? Tidak, itu sedang dipelajari. Xia Ziki berkata, dengarkan artinya. Kamu juga harus datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi nasional. Grup apa? Tang Yuxin berkata, teman-teman sekelasku dan aku berada di grup populer. Xia Ziki tertawa, grup populer itu bagus. Dengan hasil yang masuk pasar, mereka dapat segera menjadi bintang arus utama. Tidak seperti grup profesional kita. Sekarang sudah menurun, terlalu kecil. Tang Yuxin berkata, Kakak Xia, sungguh tak tertahankan seperti yang kamu katakan. Banyak pertunjukan skala besar tingkat nasional, nyanyian profesional, atau nyanyian arus utama. Populer, ikuti saja kopi besarmu untuk membawa kursi sedan. Hehehehe. Beberapa orang tertawa pada saat yang sama, Xia Ziki, mereka merasa bahwa Tang Yuxin cukup pandai berbicara, ditambah lagi dia cantik dan baik hati. Tentu saja, dibandingkan dengan apresiasi satu sama lain, Huyan tidak senang, seolah-olah menginjak kotoran anjing, bergumam di mulutnya, seolah-olah dia memiliki masalah mental. Xia Ziki berkata, Yuxin, jika kamu sibuk, lakukan saja untukmu. Biarkan adik perempuan kulit putihmu mengatur produser yang baik untukmu sebentar lagi, akan butuh waktu untuk meneliti solusinya. Tang Yuxin berkata, aku tidak sibuk. Aku akan melihat seberapa baik kamu meneliti. Huyan mendengar kata-kata itu dan buru-buru menyela, Yuxin. Waktu hampir habis, kamu lupa, kita harus pergi ke perusahaan lain di pagi hari untuk melihat-lihat. Bukankah semuanya sudah direncanakan? Kalau tidak, mari kita keluar sebentar, lihat situasinya, kembali dan putuskan. Ketika Huyan melihat Zhang Yu di sini, dia tidak ingin tinggal sedetik pun. Dia hanya ingin segera pergi dari sini, dan tidak pernah kembali. Tang Yuxin berkata, putuskan apa? Itu saja, Global Entertainment adalah perusahaan domestik papan atas. Bahkan Sister Xia ada di sini, apalagi yang harus saya pertimbangkan. Sister Xia, saya bisa duduk dan menonton sebentar, oke. Xia Ziki berkata, apa yang salah dengan itu? Kebetulan Anda membantu saya dengan staf. Tang Yuxin tertawa, menarik kursi, dan duduk. Pada saat ini, Huyan sama sekali tidak punya cara. Dia tahu bahwa Zhang Yu, Dewa Wabah, dapat ditemui di sini, dan dia berkata dia tidak akan datang ke sini untuk mati. Memikirkan hal ini, saya juga melirik Zhang Yu.
Saya melihat bahwa dia baik-baik saja, dan terus membaca majalah tanpa melihat dirinya sendiri, yang membuat Huye merasa tidak nyaman. Tetapi dia tidak punya pilihan. Karena Tang Yuxin tidak bisa pergi, dia tidak bisa berjalan lagi, jadi dia harus menarik kursi dan duduk dan cemberut. Setelah Tang Yuxin duduk dan mulai mengobrol dengan Xia Ziki, isinya sebagian besar adalah masalah kompetisi. Zhang Yu tidak tertarik dengan semua ini, meletakkan buku panduan pengantar dan mulai bermain dengan ponselnya. Tidak lama kemudian, seorang pria dengan kuncir kuda datang dan tampak seperti penggemar seni, dan datang dan berkata, "Jenderal Bai. Saya di sini." Bai Ying melirik pria itu dan berkata, "Sang Ming. Guru Xia ada di sini, juga demi kompetisi nasional ini. Saya ingin mempelajari rencana produksi." Cai Sangming telah melihat Xia Ziki berkali-kali, selain kompetisi nasional, Xia Ziki sering datang ke sini untuk membuat iringan atau merekam remix, jadi mereka relatif akrab. Cai Sangming menarik kursi dan berkata, "Tuan Xia, biarkan saya melihat musiknya." Xia Ziki menyerahkan musik itu kepada Cai Sangming. Cai Sangming mengambil skor dan bersenandung sebentar. Setelah terbiasa dengan melodinya, dia berkata, "Tuan Xia, apakah Anda akan memilih musik elektronik, populer, etnik, atau orkestra?" Xia Ziki berkata, "Bagaimana menurut Anda?" Sangming berkata, "Saat ini, arus utama di Tiongkok adalah semi-elektronik, yang dapat dihubungkan ke tanah, hidup, dan memiliki afinitas yang kuat. Kedua, jika Anda ingin lebih atmosferik, itu adalah orkestra. Kedengarannya mengesankan. Jika saya berpartisipasi, saya juga akan saya pikir orkestranya lebih baik." Petik 2. Xia Ziki mengangguk, dan sebagian besar lagu profesional dalam kompetisi itu adalah orkestra. Secara elektronik, merekam album tidak apa-apa, dan berpartisipasi dalam kompetisi tampaknya terlalu serius. Kalau begitu itu orkestra. Xia Ziki mengangguk dan selesai, dan mengeluarkan 2 skor lagi dan menyerahkannya kepada Cai Sangming. "Sangming, dapatkah Anda membantu saya melihat skor ini, yang mana yang harus saya gunakan?" Cai Sangming mengambil partitur dan melihatnya lagi. Beberapa saat kemudian, dia meletakkan 2 partitur dan mengerutkan kening, rata-rata. "Tidak sebagus yang ditulis oleh Tuan Dong. Jika ini adalah karya tahap kedua, saya khawatir itu akan memengaruhi prestasi Anda, Guru Xia." Xia Ziki berkata, "Saya juga tahu Jenderal. Apakah tidak ada cara yang bagus untuk saya? Musik Guru Dong terlalu menegangkan, dan permainannya tidak cukup poin. Saya hanya akan membuat 1 lagu, itu masih sangat manusiawi." "Benar, Ziki, bukankah kamu akan meminta Zhang Yu untuk menulis lagu untukmu? Bukankah dia ada di sini?" "Jangan minta pendapatnya." Han Jie, yang sedang membaca, tiba-tiba menyelipkan kalimat tanpa melihat ke atas. "Ah," Bai Ying berkata dengan ekspresi terkejut, "Zhang Yu bisa menulis musik. Benarkah? Bukankah dia seorang novelis?" Tang Yuxin dan Huyan juga menunjukkan ekspresi terkejut. Terutama Huyan menatap Zhang Yu, dan menunjukkan ekspresi skeptis, dan berkata, "Itu dia. Jangan baca notasi sebagai 1 2 3 4 5 6 7. Xia Ziki berkata, "Zhang Yu memang menulis musik. Beberapa waktu lalu, ada sebuah lagu, Pawai Kemenangan, yang dinyanyikan seluruh negeri adalah karya Zhang Yu." Tidak, semua orang tercengang, seolah-olah melihat monster, melihat Zhang Yu. Sekarang bahkan Cai Sangming terkejut, sibuk, dia menulis Pawai Kemenangan. Setelah itu, dia dengan hati-hati melihat Zhang Yu lagi. Anak laki-laki ini tidak terlihat terlalu besar. Bagaimana mungkin bisa menulis Pawai Kemenangan yang begitu hebat? Ini tampak terlalu aneh. Kau tahu, Cai Sangming juga sangat menyukai lagu itu. Dari sudut pandang profesional, penulisannya sungguh mengagumkan. Tidak ada tempat dari melodi hingga lirik yang tidak bagus. Aku tidak menyangka akan menjadi gadis sebesar ini. Tidak terpikirkan untuk menulis. Pawai Kemenangan dapat dikatakan terkenal di seluruh negeri beberapa hari yang lalu, dan hanya sedikit orang yang belum pernah mendengarnya. Tang Yuxin dan Huyan juga profesional, tentu saja mereka juga pernah mendengar Divine Comedy yang dapat digolongkan sebagai lagu terkenal dalam negeri. Yang benar-benar mengejutkan mereka adalah bahwa penulis lagunya sebenarnya adalah Zhang Yu, yang sungguh tidak terpikirkan. Xia Ziki melihat semua orang di sekitarnya tidak percaya, dan menjelaskan dengan cepat, "Kamu tidak tahu. Zhang Yu adalah orang yang serba bisa. Dia tidak hanya pandai belajar, menulis novel,
tetapi juga bermain saksofon, dan dia adalah pemain saksofon yang hebat. Pemain, lirik dan komposisinya juga sangat bagus. Ketika saya menulis Pawai Kemenangan, saya tidak melihatnya selama 10 menit, jadi saya menulisnya. Dia menulis musiknya dengan sangat cepat. Bai Ying dan Chai Sangming sama-sama memiliki wajah yang luar biasa. Kamu harus tahu bahwa beberapa hari yang lalu mereka juga mengobrol untuk lagu ini, dan mereka mengatakan bahwa ini adalah komposer hebat yang mendedikasikan waktu dan usahanya untuk tidur dan makan. Meskipun saya tidak tahu mengapa karya agung kerja keras dan keringat ini terkumpul, saya ingin mengadakan pesta kecil untuk membuat lagu debut. Tetapi itulah hubungan kebebasan komposer lain dengan diri mereka sendiri, mereka hanya merasa sedikit kasihan. Tanpa diduga, itu ditulis oleh Zhang Yu dalam waktu kurang dari 10 menit. Bagaimana mungkin? Tentu saja, Xia Ziki tahu mengapa ini mengejutkan, dan dia tidak jauh lebih baik daripada yang lain pada awalnya. Tapi itu saja untuk topiknya, dan saya ingat keajaiban saudara dewa yang hebat ini lagi. Dao, Zhang Yu, apakah kamu punya ide bagus? Apakah kamu perlu melihat 2 skor berikut dan melihat apakah kamu dapat menulis lagu yang melebihi kedua lagu ini? Biarkan aku menggunakannya untuk kompetisi. Aku ingin memasukkan lagu Guru Dong, tetap di final. Nyanyikan lagu-lagumu di final. Petik 2. Zhang Yu berpikir sejenak dan berkata, Kakak Xia, aku tidak membaca musiknya. Kurasa aku bisa menulis lagu yang bagus. Itu lebih baik daripada Guru Dong. Aku tidak bisa mengatakannya, tetapi bagaimana bisa lebih baik dari kalian berdua? Petik 2. Xia Ziki tersenyum dan berkata, ini merepotkan bagiku. Aku seorang penyanyi profesional. Yang terbaik adalah jika aku bisa bernyanyi. Zhang Yu berkata, ketika saya pertama kali tiba di Beijing sehari sebelum kemarin, saya baik-baik saja di sore hari. Saya pergi ke tembok besar untuk berjalan-jalan. Saya merasakan banyak hal di tembok besar. Hal yang luar biasa seperti itu bahkan dapat dikatakan telah memicu bangunan bersejarah bangsa Tiongkok. Bernyanyi, saya merasa sedikit tidak nyaman. Ingin menulis lagu yang menyanyikan tembok besar, bagaimana menurutmu? Xia Ziki mengerutkan kening, dan berkata, tembok besar. Itu hanya sekumpulan batu besar. Tidak ada yang bisa dinyanyikan. Anda harus tahu bahwa Xia Ziki belum pernah ke tembok besar, tetapi Museum Istana pernah ke sana, tetapi di matanya, itu hanya beberapa bangunan. Tampaknya tidak ada yang bisa dinyanyikan. Ya, meskipun memiliki sejarah yang panjang, lalu bagaimana dengan itu? Jika lagu tersebut tidak memiliki konotasi keseluruhan, itu berarti tidak ada rasa substitusi dan tidak dapat digerakkan secara mendalam. Jika hanya beberapa kata pujian yang diungkapkan, itu tampaknya tidak berarti. Beberapa orang di Beijing juga saling memandang, tampaknya hampir sama dengan Xia Ziki. Sejujurnya tentang tembok besar, tidak ada yang bisa dinyanyikan. Karena dalam hati mereka, menyanyikan lagu pembangunan bukanlah hal yang sia-sia, tetapi tidak ada yang populer, atau bahkan yang bagus. Hanya membuang-buang energi. Dapat dilihat bahwa, Pawai Kemenangan, yang ditulis oleh Zhang Yu ini benar-benar keberuntungan. Lihat, lagu kedua segera terungkap, tampaknya ini belum pernah terjadi di jalan liar perguruan tinggi profesional, orang awam, tidak bisa. Xia Ziki juga menunjukkan ekspresi ragu-ragu, dan berkata, tembok besar ini. Sepertinya tidak ada nyanyian yang bagus. Apakah kamu yakin dapat menulis lagu yang kedengarannya bagus dan dapat digunakan untuk kompetisi? Tembok besar apa yang kamu tulis, dan kamu masih tidak berencana untuk membiarkanku melangkah lebih jauh? Menyanyikan banyak batu besar di final, bukankah kita langsung menyingkirkan mereka? Zhang Yu berkata, menurutku itu tidak apa-apa. Atau, aku akan menuliskannya untukmu sekarang. Jika menurutmu itu berhasil, kamu bisa menggunakannya. Tidak, aku memikirkannya, bagaimana? Bai Ying mendengar beberapa gigi, dan sekarang menulis benar-benar palsu. Bukankah itu sesuatu yang telah lama diseduh, bahkan mengambil ratusan tipu muslihat dan duduk di tembok besar selama sebulan untuk menulis? Xia Ziki tahu bahwa Zhang Yu menulis lagu khusus, dan mengangguk, dan berkata, kalau begitu, cobalah. Meskipun berkata demikian, Xia Ziki benar-benar tidak memberi banyak harapan. Ketika Bai Ying melihat Zhang Yuzhen hendak menulis, dia menelepon ol kantor dan membawa kertas dan pena. Setelah Zhang Yu berjalan-jalan di tembok besar beberapa hari yang lalu, saya mendapat ide dan ingin menulis lagu yang menyanyikan.
Tembok Besar. Saat itu, lagu klasik Tembok Besar diekstraksi. Sebagai lagu profesional, Tembok Besar memiliki melodi yang indah. Yang lebih penting, lirik penulis ditulis dengan sangat baik dan dapat dikatakan klasik. Dalam lagu tersebut, penulis tidak hanya memuji tembok besar yang sangat indah, hikmat, dan sederhana. Yang lebih penting, penulis memuji lengan baja dan seragam hijau prajurit sebagai tembok besar yang baru. Dapat dikatakan bahwa karya dewa ini telah meningkatkan karya ini menjadi karya klasik yang dapat dinyanyikan selama berabad-abad. Dari sudut pandang lirik, Zhang Yu sangat menyukai lagu ini, karena kontras dan deskripsi yang kuat pada konsepsi artistik ini membuatnya sangat dihargai. Tembok Besar, komposisi, Meng Qingyun, lirik, serius. Zhang Yu telah membuat keputusan, dan dengan cepat menggerakkan pena. Tidak ada jeda di ujung pena. Dapat dikatakan bahwa penanya sudah penuh, dan skornya ditulis dengan cepat, diikuti oleh liriknya. Meletakkannya di atas meja, mengambil skornya dan melihatnya, mengangguk puas. Setelah Zhang Yu selesai menulis, dia mendongak dan melihat semua orang tercengang dan menatap dirinya sendiri. Apa yang terjadi? Satu persatu seperti neraka. Sedikit bingung, ada apa denganmu? Lihat apa? Bai Ying terkejut dan berkata, kamu sudah selesai. Kakak Zhang Yu, kamu terlalu cepat, tidak akan memakan waktu 5 menit. Kamu akan selesai menulis. Tulis sajak anak-anak, kamu. Zhang Yu tersenyum, dia menjiplak, dia menulis, dan dia meminta untuk menulis, dia tidak bisa menyelesaikannya dalam 1 tahun. Tertawa, saya selalu merasa terengah-engah. Jika macet, saya tidak bisa menulisnya. Setelah itu, dia menoleh ke Xia Ziki dan berkata, Kakak Xia, lihat lagu ini, saya bagaimana itu ditulis. Petik 2, Xia Ziki buru-buru mengambil skor dan melihatnya. Beberapa orang di sekitarku juga berkumpul bersama. Meskipun mereka sedikit ramai, mereka tidak tahan dengan rasa ingin tahu. Dalam waktu kurang dari 5 menit, lagu apa yang bisa ditulis? Jangan memuji tembok besar sebagai pondok jerami. Xia Ziki pertama kali melihat judul lagunya, Tembok Besar, namanya tidak istimewa. Tetapi jika Anda memikirkannya, itu tampak sedikit konotasi. Tembok besar, Anda tidak dapat mengatakan bahwa dia benar, Anda juga tidak dapat mengatakan bahwa dia salah. Tetapi jika itu benar, bukankah itu omong kosong? Tentu saja tembok besar tumbuh. Katakanlah dia salah. Tembok besar memang sangat panjang, sedikit abstrak. Xia Ziki mengikuti beberapa orang dan menyanyikan skornya, tidak lama. Dengungan itu berakhir, dan beberapa orang tercengang. Luar biasa, fantastis. Inilah keajaiban 5 menit. Bagaimana mungkin 5 menit menulis lagu yang begitu hebat? Lagunya indah, liriknya bagus, jangan katakan itu, dan poin yang paling kuat adalah bahwa prajurit modern diibaratkan sebagai tembok besar yang baru dan tembok besar yang lama yang saling bergema. Kita dapat mengatakan pandangan ini, dan tiba-tiba mengangkat ranah lagu ini ke tingkat yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan dapat diramalkan bahwa jika lagu ini akan dirilis ke pasaran, itu hanya akan menjadi terkenal di seluruh negeri. Xia Ziki terjerat untuk waktu yang lama dan berkata, Zhang Yu. Lagu Anda, Zhang Yu berkata, mengapa tidak? Xia Ziki berkata, bagaimana mungkin tidak berhasil? Itu benar-benar luar biasa. Apakah agak boros bagi saya untuk menggunakan lagu ini di final? Orang-orang di sekitar mengangguk bersama. Lagu yang begitu hebat benar-benar sia-sia jika dibiarkan bernyanyi di perimeter. Lagu Dong Wensan dan yang ini, sobek. Sama sekali tidak bermutu. Namun, Zhang Yu menulis lagu yang begitu hebat untuk waktu yang begitu singkat. Tidak heran penulis pawai kemenangan, apakah otak si jenius itu begitu dilebih-lebihkan. Bai Ying dan Cai Sangming saling melirik, dan pada saat yang sama mata mereka berbinar. Sungguh bocah berambut kuning, ini jelas merupakan tumpah ruah dari surga. Dalam pikiran ini, jika satu lagu setiap 5 menit dan satu lagu setiap 5 menit, perusahaan Anda tidak akan mendominasi negara. Tentu saja, ide ini hanya sesaat. Tidak mungkin untuk menyadari bahwa sebuah lagu adalah 5 menit. Setidaknya orang juga perlu mengambil beberapa potong kue, berjalan-jalan ke tembok besar, dan melihat-lihat, untuk memiliki ide dan gagasan kreatif. Dan yang terpenting adalah bahwa lagu-lagu Zhang Yu adalah lagu-lagu profesional. Hiburan global sebagai distributor rekaman mengharuskan seseorang untuk menulis lagu-lagu populer. Pikiran kedua Bai Ying menghilang hanya sesaat. Tetapi bagaimanapun,
Zhang Yu ini memang memiliki warisan untuk menjadi komposer top nasional, dan itu adalah seorang jenius yang langka. Dalam pikiran kedua orang itu, ada sebuah ide, dan anak ini harus ditangani dengan baik. Xia Ziki berpikir sejenak dan berkata, kalau tidak, aku akan menyanyikan lagu pertama Guru Dong. You Great Wall, aku akan bernyanyi di final. Zhang Yu berkata, tidak perlu. Aku akan menulis surat lagi kepadamu di final. Kamu yang menyanyikan ini. Xia Ziki mendengar ini dan menggigit bibirnya dengan sangat antusias. Kamu tahu bahwa lagu Zhang Yu ditulis dengan sangat baik. Jika aku dapat menulis lagu lain dengan level ini di final, aku sangat berharap dapat mencapai 3 besar. Bai Ying berkata, Ziki, karena kamu memiliki pendukung besar seperti saudara Zhang Yu, kamu tidak perlu memikirkannya, ini adalah babak pertama final. Itu seharusnya cukup bagimu untuk mencapai final. Xia Ziki mengangguk dan berkata, baiklah. Ngomong-ngomong, Zhang Yu, berapa banyak yang kamu rencanakan untuk dijual? Zhang Yu tersenyum, uang apa yang harus dibicarakan? Kamu tinggal nyanyikan saja, kita tidak perlu melakukan apa-apa. Uang itu uang. Xia Ziki menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan begitu. Lagumu sudah menjadi lagu papan atas dalam negeri. Kalau kamu beli di pasar, aku khawatir harganya akan mencapai 100.000 yuan. Atau, 100.000 yuan, aku akan memberikannya sekarang. Kamu transfer uang. Dalam hati Xia Ziki, karena dia dan Zhang Yu saling kenal, dia selalu berpikir untuk memanfaatkan orang lain. Meskipun dia adalah penyanyi setingkat ini, membeli lagu dengan harga 100.000 agak sulit. Tetapi dia juga tahu bahwa banyak lagu bagus tidak berarti kamu punya 100.000, kamu bisa membelinya. Ini adalah sumber daya interpersonal yang berharga. Seringkali, nilai sebenarnya jauh lebih tinggi daripada uang, terutama untuk seorang jenius seperti Zhang Yu, dia tidak bisa membiarkannya memandang rendah dirinya. Zhang Yu berkata, lihat ini, saudari Xia. Bagaimana dengan lagu ini? Kamu bernyanyi terlebih dahulu, bukankah ini sudah lama sebelum pertandingan? Apa hubungan kita, setelah pertandingan, katakanlah, oke. Xia Ziki mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, baiklah. Aku akan menutup akun terlebih dahulu. Kita akan menghitungnya segera setelah pertandingan berakhir. Iringannya terserah kamu. Chai Sangming mengangguk dan menoleh ke Zhang Yu, berkata, Zhang Yu, apakah kamu memiliki persyaratan untuk iringannya? Kamu harus tahu bahwa Zhang Yu sekarang adalah bintang dunia komposisi di mata Chai Sangming. Dua lagu berturut-turut sangat populer, dan ada peluang besar di masa depan untuk menjadi kopi besar di industri komposisi. Zhang Yu memikirkan soundtrack yang dinyanyikan oleh Great Wall Great Plains, dan menemukan bahwa ia masih memiliki kekurangan dalam hal soundtrack dan aransemen. Setelah ini, saya meningkatkan keterampilan saya dan berharap untuk melengkapi kekurangan dan kekurangan saya di bidang ini. Kemudian, saya menambahkan pengetahuan yang relevan tentang keterampilan, aransemen orkestra dan polifoni harmoni, tetapi karena poin tingkat dewa terlalu tinggi, hanya dapat naik ke tingkat lanjut untuk sementara. Dapat dikatakan bahwa Zhang Yu, yang sebelumnya hanya mengetahui teori musik dasar dan harmoni dasar, mempelajari dua teknik tingkat lanjut ini, dan tiba-tiba memahami banyak hal, dan banyak pengetahuan mulai terintegrasi. Meskipun keterampilannya bukan tingkat dewa, mereka sudah menjadi master langka di dalam dan luar negeri. Dengan pengetahuan ini yang disimpan, Zhang Yu sudah dapat mengungkapkan pendapatnya dengan berani dalam aransemen. Zhang Yu dengan berani mengungkapkan pendapatnya tentang aransemen tersebut, dan mengatakan bahwa orang-orang di sekitarnya tercengang. Tetapi karena hal-hal profesional yang terlibat, Xia Ziki Bai Ying mungkin tidak mengerti. Sebagai seorang profesional yang ahli dalam orkestrasi, soundtrack, aransemen, rekaman, dan mixing, dapat dikatakan bahwa Zhang Yu sempat terperangah, karena banyak ide dan pendapat Zhang Yu yang sebenarnya melampaui pendapatnya sendiri. Realem hanyalah seorang ahli aransemen yang hebat. Tak lama kemudian Chai Sangming hanya mengangguk. Ia mendengarkan dan menulis di kertas dengan pena agar tidak lupa diri. Tak lama kemudian Zhang Yu menyelesaikan rencana aransemennya. Chai Sangming juga selesai, dan berkata, itu saja. Guru Xia, apakah kita akan menggunakan band atau sumber suara elektronik? Anda tahu harganya, elektronik murah, band lebih mahal beberapa. Xia Ziki berkata, apa saran Anda? Chai Sangming berkata, itu elektronik. Lebih murah, efeknya juga bagus, tetapi infeksinya lebih buruk. Tetapi itu bukan album.
Tidak perlu berinvestasi begitu banyak, itu seharusnya cukup untuk berpartisipasi. Xia Ziki berkata, kalau begitu Anda akan mengaransemennya. Chai Sangming mengangguk dan bangkit dan berkata, saya akan sibuk dengan Tuan Bai. Setelah itu, dia menoleh ke kanan dan berkata kepada Zhang Yu, Zhang Yu, ayo tinggalkan telepon. Cari tempat untuk makan malam di malam hari, aku ingin mengobrol denganmu. Chai Sangming sekarang mengagumi Zhang Yu, dan usianya yang masih muda sangat hebat dalam komposisi dan aransemen. Apakah dia benar-benar jenius? Jika kamu belajar keras, itu tidak akan terjadi. Dia masih sangat muda. Setelah banyak pertimbangan, hanya ada satu interpretasi dari bakat luar biasa. Zhang Yu berkata, tidak apa-apa untuk meninggalkan telepon. Tapi aku akan kembali pada sore hari. Aku khawatir aku akan makan di malam hari. Xia Ziki menyela, kenapa kembali? Kau ada urusan dengan Zhang Yu. Zhang Yu berkata, aku baik-baik saja. Kurasa aku belum selesai menulis lagu untukmu, bukankah tidak apa-apa tanpaku? Jadi aku ingin kembali. Xia Ziki berkata, bagaimana mungkin tanpamu? Final sampingan akan dimulai besok, dan giliranku akan tiba dalam beberapa hari. Saat ini, aku masih harus berlatih, dan aku ingin kau membantuku melihat apakah aku punya masalah. Lalu, itu saja, Zhang Yu berkata, berapa lama permainannya akan berlangsung? Xia Ziki berkata, sulit untuk mengatakannya. Tapi bagaimana itu berakhir bertahun-tahun yang lalu? Zhang Yu berpikir sejenak, dan berkata, baiklah. Siapa yang menjadikanmu saudara perempuanku? Kalau begitu aku akan memesan kamar di hotel lagi, dan kali ini aku akan menemani pangeran untuk belajar. Hehehehe, Xia Ziki tertawa dan berkata, kalau begitu aku berterima kasih padamu. Kau makan, minum lazar, dan tidur selama waktu ini di Beijing, dan itu semua ada pada saudara perempuanku. Ketika Tang Yuxin mendengar ini pergi, dia juga menyeringai. Dibandingkan dengan Xia Ziki, dia juga merasakan kegembiraan dan kegembiraan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Tentu saja, tidak semua orang senang. Begitu Hu Yu mendengar Zhang Yu pergi, dia sudah sedikit berjanggut dan menatap matanya. Dia bisa dikatakan sangat kesal. Tetapi masalah ini tidak dapat diganggu oleh dirinya sendiri. Selain itu, bahkan jika dia dapat mengganggu dirinya sendiri, mulutnya jelas bukan lawan Zhang Yu. Pelajaran yang dia terima dalam hal ini sudah cukup mendalam. Zhang Yu memutuskan untuk tidak pergi dan bertukar nomor telepon dengan Chai Sangming, dan pergi bekerja dengan Chai Sangming. Pada saat ini, Bai Ying berkata kepada Tang Yuxin, Nona Tang, kalau tidak, saya akan membantu Anda menghubungi produser sekarang. Tang Yuxin berkata, ya, itu merepotkan saudari Bai. Bai Ying mengangguk dan berkata, tidak masalah. Setelah itu, dia mengangkat telepon dan menelepon produser lain dari perusahaan tersebut. Tang Yuxin menoleh ke Zhang Yu dan berkata, Zhang Yu, bisakah kamu juga menulis lagu untukku? Zhang Yu salah dengar. Hu Hu menyela dan berkata, Yuxin, kamu tidak butuh dia untuk menulisnya. Bukankah kamu membeli 2 lagu dari guru Xiao Hei? Kamu tidak butuh dia. Tang Yuxin berkata, siapa yang takut dengan lagu-lagu hebat? Tidakkah kamu melihat betapa hebatnya lagu-lagu yang ditulis Zhang Yu? Huyan berkata, tidak sehebat itu. Tulisan Zhang Yu bagus, tetapi semuanya adalah lagu-lagu profesional. Kami menyanyikan lagu-lagu populer, kamu tidak membutuhkannya. Tidakkah kamu ingin berubah menjadi populer? Tang Yuxin memikirkannya, ya. Meskipun 2 lagu Zhang Yu adalah lagu-lagu yang sangat klasik. Tetapi itu bukan benar-benar lagu pop, jadi dia buru-buru memintanya untuk menulisnya sendiri. Jika dia tidak bisa menulisnya, bukankah itu akan membuat Zhang Yu sangat tidak tahu malu? Zhang Yu tidak peduli, karena tembok besarnya diekstraksi setelah dia mengunjungi tembok besar. Jadi sekarang ekstraksi memori masih digunakan sekali, dan saya dapat mengekstrak lagu lain sendiri. Tidak ada salahnya menulis lagu untuk Tang Yuxin, tetapi saya tidak berharap untuk menulis apapun. Melihat Zhang Yu tidak berbicara lagi, Huyan tertawa, berdeham, dan berkata, meskipun urusan komposer itu biasa. Tapi bagaimanapun juga, tidak ada yang namanya serba bisa di dunia ini. Kamu bisa memainkan semua lagu. Kamu harus tahu, komposisi masih kebetulan. Bagaimanapun juga, Zhang Yu masih muda, dia belum cukup presipitasi, dia tidak bisa menulis, dan tidak banyak. Masih banyak waktu, aku bisa meningkat secara bertahap.
Xia Ziki dan Bai Ying saling memandang. Mereka bahkan tidak mendengar nada aneh Huyan. Maksud Zhang Yu agak ironis. Apakah mereka punya dendam? Zhang Yu tersenyum dan berkata, "Hei, aku bilang Lao Hu." Huyan menatap matanya dan berkata, "Siapa Hu tuamu?" Zhang Yuanyan berkata sambil tersenyum, "Omong kosong. Siapa yang lebih tua dariku?" "Siapa Hu? Tentu saja, nama lamaku adalah Hu. Dengarkan kamu, aku ingin memanggilmu Xiao Hu, kau senang sekali." Hehehehe, gadis-gadis Xia Ziki tertawa ketika mendengar ini. "Kau," Huyan cukup marah. Zhang Yu mengikutinya, "Jadi katakan Lao Hu. Dalam kata-katamu, usiamu sudah cukup tua, dan curah hujan, itu seharusnya sudah cukup. Kau dapat menggunakan tangga sebagai tangga, maksudmu, kau dapat menulis lagu-lagu pop." Huyan berkata, "Jangan tarik-tarik yang tidak berguna itu. Kapan aku akan mengatakan aku bisa menulis? Aku jurusan vokal, aku bukan jurusan musik, bagaimana aku bisa menulis?" Zhang Yu berkata, "Kalau begitu aku masih seorang profesional amatir. Bagaimana aku bisa menulis?" Huyan mendengar kata-kata itu, aku tidak tahu bagaimana menjawabnya.